Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemirsa, welcome back to Ada Apa Cuy Channel. Setelah kemarin kita membahas tentang jenis dan golongan surat izin mengemudi atau SIM serta penggunaannya, perlu saya sampaikan kepada Anda semua, penerbitan SIM meliputi SIM baru, perpanjangan SIM, peningkatan golongan SIM, penurunan golongan SIM, perubahan data pengemudi, penggantian SIM hilang atau rusak, dan penerbitan SIM akibat pencabutan atas dasar putusan pengadilan. Pada kesempatan ini kita akan membahas peningkatan golongan SIM. Hal ini sering terjadi ketika kita yang tadinya punya sepeda motor dengan kapasitas silinder mesin di bawah 250 cc beralih sepeda motor di atas 250 cc, yaitu SIM C biasa, menjadi SIM C1. Atau yang tadinya hanya punya SIM A biasa karena bekerja sebagai supir kendaraan umum maka harus ditingkatkan ke golongan SIM A umum, untuk bisa beralih golongan SIM yang lebih tinggi. Maka prosedurnya berlaku penerbitan SIM baru lagi. Peningkatan golongan SIM, meliputi 1. SIM A menjadi SIM A umum atau SIM B2. 2. SIM A umum menjadi SIM B1 atau SIM B1 umum. 3. SIM B1 menjadi SIM B1 umum atau SIM B2. 4. SIM B1 umum menjadi SIM B2 atau SIM B2 umum. 5. SIM B2 menjadi SIM B2 umum. 6. SIM C menjadi SIM C1. Dan SIM C1 menjadi SIM C2. Perlu kami sampaikan juga bahwa, selain peningkatan golongan SIM, Anda juga bisa menurunkan golongan SIM. Untuk penurunan golongan SIM ini tidak seperti pembuatan SIM baru, sehingga lebih mudah dan tidak rumit. Untuk upgrade golongan SIM ini, sebaiknya kita ketahui dahulu syarat dan ketentuannya, agar nanti ketika sudah di lokasi pembuatan SIM tidak bingung sehingga memperlama proses penerbitan SIM. Untuk ketentuannya dapat kita lihat pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan surat izin mengemudi. Tepatnya pasal 3 ayat 3 yaitu 1. Untuk dapat memiliki SIM A umum, harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM A, dan SIM A yang dimiliki ini telah digunakan selama 12 bulan sejak SIM A diterbitkan. 2. Untuk dapat memiliki SIM B1, Anda harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM A atau SIM A umum, dan SIM A atau SIM A umum yang dimiliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM A atau SIM A umum diterbitkan. 3. Untuk dapat memiliki SIM B1 umum, harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM A umum atau B1, dan SIM A umum atau B1 yang dimiliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM A umum atau B1 diterbitkan. 4. Untuk dapat memiliki SIM B2, Anda harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM B1, dan SIM B1 yang Anda miliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM B1 diterbitkan. 5. Untuk dapat memiliki SIM B2 umum, Anda harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM B1 umum atau B2, dan SIM B1 umum atau B2 yang Anda miliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM B1 umum atau B2 diterbitkan. 6. Untuk dapat memiliki SIM C1, kalian harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM C, dan SIM C yang dimiliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM C diterbitkan. 7. Untuk dapat memiliki SIM C2, Anda harus memenuhi ketentuannya yaitu, memiliki SIM C1 dan SIM C1 yang dimiliki ini telah digunakan selama 12 bulan, sejak SIM C diterbitkan. Kemudian kita menginjak pada persyaratannya. Persyaratan peningkatan golongan SIM sama dengan penerbitan SIM baru. Syarat pertama yakni, cukup usia. Persyaratan usia untuk penerbitan SIM harus memenuhi ketentuan usia paling rendah minimal yaitu, A. 17 tahun untuk SIM A, SIM C, SIM D dan SIM D1, B. 18 tahun untuk SIM C1, C. 19 tahun untuk SIM C2, D. 20 tahun untuk SIM A umum dan SIM B1, E. 21 tahun untuk SIM B2, F. 22 tahun untuk SIM B1 umum, G. 23 tahun untuk SIM B2 umum. Syarat kedua, melengkapi data administrasi. Persyaratan administrasi untuk penerbitan SIM Ranmor perseorangan dan SIM Ranmor umum meliputi 1. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran SIM secara manual, atau menunjukkan tanda bukti pendaftaran secara elektronik. 2.
melampirkan fotokopi dan memperlihatkan identitas KTP elektronik asli bagi warga negara Indonesia, atau dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. 3. Untuk SIM mobil, melampirkan fotokopi sertifikat pendidikan dan pelatihan mengemudi yang asli, yang dikeluarkan oleh sekolah mengemudi yang terakreditasi, paling lama 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. 4. Melampirkan fotokopi surat izin kerja asli dari kementerian yang membidangi ketenagakerjaan, bagi warga negara asing yang bekerja di Indonesia. 5. Melaksanakan perekaman biometrik berupa sidik jari, dan atau pengenalan wajah maupun retina mata. 6. Menyerahkan bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak, sebagai biaya pembuatan SIM. Syarat ketiga, lulus tes kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan jasmani, meliputi penglihatan, pendengaran dan fisik yaitu anggota gerak dan perawakan fisik lain. Kesehatan rohani, meliputi aspek kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik dan kepribadian. Syarat keempat, lulus ujian. Ujian ini meliputi ujian teori, ujian keterampilan melalui simulator dan ujian praktek. Perlu saya sampaikan kepada Anda semua bahwa pemohon dinyatakan lulus ujian teori jika dia mendapatkan nilai paling rendah 70. Jika tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian teori ulang, paling banyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja, terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus. Untuk hasil ujian teori dapat diketahui secara langsung di layar monitor, setelah pelaksanaan ujian selesai. Pemohon SIM yang dinyatakan lulus ujian teori, selanjutnya mengikuti ujian keterampilan melalui simulator. Ujian keterampilan melalui simulator ini dilaksanakan bagi permohonan 1. SIM baru kecuali golongan SIM D dan D1. 2. Perpanjangan SIM A umum, SIM B1 umum, SIM B2 umum, SIM B1 dan B2. 3. Peningkatan golongan SIM. 4. Penerbitan SIM akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan. Pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator, diberikan surat keterangan uji keterampilan pengemudi. Yang selanjutnya untuk mengikuti ujian praktek, ingat para pemirsa, surat keterangan uji keterampilan pengemudi ini berlaku selama 6 bulan, terhitung mulai tanggal diterbitkan. Ujian keterampilan melalui simulator dapat dilakukan menggunakan alat simulator, atau simulasi virtual. Pemohon yang dinyatakan lulus ujian keterampilan melalui simulator, apabila mendapatkan nilai paling rendah 70. Jika tidak lulus, maka pemohon diberi kesempatan untuk mengikuti ujian keterampilan simulator ulang, paling banyak 2 kali dalam waktu 14 hari kerja, terhitung 1 hari setelah dinyatakan tidak lulus. Kemudian untuk ujian praktek, dilaksanakan secara manual dan atau elektronik untuk permohonan SIM baru, peningkatan golongan SIM, dan bagi mereka yang dulu SIM-nya dicabut atas dasar putusan pengadilan. Karena ketika mengemudi melakukan pelanggaran berat, selain persyaratan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, jika penerbitan SIM karena perubahan data pengemudi, maka harus melampirkan penetapan pengadilan tentang perubahan identitas bagi pengemudi yang melakukan perubahan identitas tertentu. SIM lama juga harus dibawa. Penting untuk Anda ketahui, jika penggantian SIM karena hilang, maka Anda harus melampirkan surat tanda penerimaan laporan kehilangan dari Polri. Jika penggantian SIM rusak, maka melampirkan SIM lama yang rusak. Jika penerbitan SIM akibat pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan, maka permohonan SIM kembali dapat dilakukan setelah larangan mengemudi berakhir sesuai yang tercantum dalam putusan pengadilan. Oke para pemirsa, saya rasa sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan ini. Jika kurang jelas silahkan video ini dilihat ulang dari awal lagi. Terima kasih sudah singgah ke channel ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.